Elisa dibawa Kelvin menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan kakinya, sementara Zah tetap tinggal untuk melanjutkan misinya mencari siapa yang berani menyabotase kuda tadi. Di rumah sakit, Kelvin membopong tubuh wanita itu begitu turun dari mobil. "Kenapa tidak menggunakan kursi roda saja? Kamu tidak perlu menggendongku," protes Elisa. "Tidak apa, begini akan lebih cepat. Jangan mengeluh jika tanganmu merasa sakit karena telah menggendongku, karena telah menggendong babi," kata Elisa dengan ekspresi mencibir. "Babi pendendam," ejek Kelvin setelah berjalan menuju ke ruang gawat darurat dan meletakkan Elisa di ranjang pemeriksaan. Pria itu masih berdiri di sana untuk mengamati setiap proses yang dilakukan oleh dokter. Karena ini hanya cedera ringan, jadi pihak tenaga medis tidak mengusir pria yang menatap cara kerja mereka dengan tatapan yang menakutkan. "Siapa yang menolong memperbaiki dislokasi pada pergelangan kakimu? Ini telah memperbaiki semuanya. Aku yakin tanpa bantuannya kamu pasti akan datang ke rumah sakit dalam kondisi pingsan karena menahan sakit pada tulang dalam waktu yang lama. Tapi sekarang masih terasa sakit untuk berjalan. Tentu saja membutuhkan waktu untuk menghilangkan semua rasa sakitnya, tapi kamu akan bisa berjalan normal dalam waktu beberapa hari. Penerbanganku nanti malam apakah tak akan menjadi masalah? Tidak apa-apa, asalkan kamu lebih berhati-hati, dan saranku hari ini gunakan kursi roda. Besok jika lebih baik kamu bisa menggunakan tongkat jalan." "Terima kasih dokter." Setelah pergelangan kakinya dibalut dengan kain perban elastis dan mendapatkan obatnya, Elisa kembali ke hotel bersama Kelvin. Sepanjang prosesnya, pria itu terus membawa Elisa dalam gendongannya, tidak membiarkan ia menggunakan kursi roda. Elisa tidak tahu apakah ia perlu berterima kasih. Ia justru merasa pria ini sengaja memanfaatkan kondisinya. "Jangan pikirkan, aku tidak peduli jika lengannya mengalami kram. Ia sendiri yang memilih melakukan ini saat aku lebih suka menggunakan kursi roda." Setelah Elisa diturunkan ke ranjang, pria itu menyematkannya ke dalam selimut. Perlakuannya sangat hangat, meski ia selalu menunjukkan wajah yang datar. Saat Kelvin menata selimut untuknya, baru saat itu Elisa menyadari ada memar di salah satu telapak tangan Kelvin. Memar itu bahkan mulai membiru. Harusnya itu sangat menyakitkan, namun pria ini masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menggendong Elisa sejak tadi. "Bagaimana telapak tanganmu bisa terluka? Apa kamu tidak ingat?" tanya Kelvin, mendekatkan wajahnya ke arah wanita mungil di tempat tidur. Elisa tertegun sejenak. Ia kemudian teringat saat terjatuh tadi, sebuah telapak tangan terulur untuk menghalangi kepalanya dari benturan keras. Ia terlalu fokus pada luka di kakinya sampai melupakan tentang hal itu. "Kenapa kamu tidak melakukan pemeriksaan saat di rumah sakit tadi?" "Luka ini tidak berarti apa-apa bagiku. Lagi pula ia pernah mendapatkan luka yang lebih parah, jadi luka kecil ini tidak mengganggu dirinya. Ini bukan hal sepele. Aku akan menelpon Zah untuk memberikanmu salep dan obat." "Kamu memiliki nomornya?" tanya Kelvin curiga. Sebagai rekan bisnis, wajar untuk berbagi kontak, bukan? Wajah Kelvin masih belum mengendur. "Aku bahkan belum memiliki nomormu. Sebagai bos, kamu bisa menggunakan Zah untuk perantara komunikasi kita." Kelvin menyeringai. "Baiklah, aku akan mengatakan pada Zah ketika kamu sudah jatuh tempo untuk membayar kredit Juman yang tersisa 9. "Jangan," kata Elisa dengan wajahnya yang mulai merah. Ia akan malu bertemu Zah jika sampai tahu kesepakatannya dengan Kelvin. "Kalau begitu berikan ponselmu, aku akan mencatat nomorku." "Aku
Aku hafal nomorku. Elisa tidak mungkin memberikan ponselnya pada Kelvin sementara masih ada foto-foto putranya di dalam galeri. Sah datang membawa obat. 15 menit kemudian Elisa duduk di tempat tidur dan mulai mengoleskan salep memar pada telapak tangan lebar Kelvin. Setelah itu ia membalutnya dengan perban. Kenapa kamu membalutnya? Ini bukan luka terbuka. Perban ini akan mengingatkanmu bahwa kamu memiliki tangan yang terluka. Jadi kamu akan lebih berhati-hati dan juga orang yang bersisipan denganmu juga akan berhati-hati agar tidak menyenggolmu saat bersisipan. Kamu khawatir pada aku? Tanya Kelvin dengan suara seraknya yang menggoda. Ini adalah caraku membalas budi. Bahkan jika Sah tangannya terluka karenaku, maka aku juga akan melakukan hal yang sama, jawab Elisa santai. Ia tak menyadari ketika tengah mengikat perban wajah pria di depannya berubah gelap. Sementara itu wajah Zah yang masih berada di ruangan itu berubah pucat sambil memegangi telapak tangannya. Aku mungkin akan kehilangan telapak tanganku jika sampai kamu melakukan hal itu. Batin Zah berkeringat dingin saat merasakan tatapan Kelvin yang menakutkan. Kamu pandai bercanda, Nona Elisa. Tidak mungkin akan ada pria yang bisa berkorban membiarkan telapak tangannya terluka untuk melindungi kepalamu kecuali bosku, kata Zah mencairkan suasana. Elisa menggeleng. Nyatanya selain Kelvin, ada satu pria lain yang selama ini selalu membantunya saat berada di luar negeri. Ada pria lain yang baik padamu? Tanya Kelvin begitu melihat kepala Elisa menggeleng. Tentu saja, apakah kamu pikir kecantikanku tidak cukup untuk membuat banyak pria rela terjun dari jembatan Sydney Harbour jika aku tak sengaja terjatuh ke sungai? Elisa tidak akan mengatakan siapa pria baik yang selama ini telah menjaganya. Lagi pula, pria ini tak akan mengenalnya. Kelvin tertawa. Ia mencentikkan jari telunjuknya ke kening Elisa. Sungguh gadis yang berkepala besar. Pria itu lalu menatap Zah. Keluarlah. Sampai kapan kamu akan terus berada di sini dan menjadi roda ketiga? Zah bersiap pergi dengan bibir cemberut, namun dia ingat harus mengatakan sesuatu sebelum pergi pada Kelvin. Bos, tentang tugas dari Anda aku sudah menyelesaikannya. Baik, tunggu di lobi. Setelah ini aku akan melihatnya. Zah mengangguk lalu pergi meninggalkan dua orang yang masih ada di kamar hotel. Kau bisa menyelesaikan urusanmu. Aku akan beristirahat sebelum kita kembali nanti malam, kata Elisa mengusir Kelvin. Mereka hanya tinggal berdua sekarang dan tatapan pria itu membuatnya merinding. Aku akan pergi setelah menagih cicilan padamu. Apa yang kamu lakukan? Aku seorang pasien sekarang. Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah Elisa. Bukan bibirmu yang terluka. Pria itu lalu meraih kepala Elisa. Ia baru melepaskannya setelah Elisa terengah-engah. Gadis bodoh, kamu masih belum tahu caranya mengambil nafas. Itu karena aku telah lama tidak melakukannya sejak menjanda. Senyum puas Kelvin membeku dalam sekejap. Kesuraman menyelimuti ruangan itu hingga membuat Elisa gugup. Istirahatlah, aku akan pergi mengurus sesuatu dengan Zah, kata Kelvin setelah menekan emosinya. Dia tahu pernikahan Elisa dan Arka hanya cangkang kosong dan ia adalah orang pertama yang tidur dengan wanita ini. Namun itu bukan berarti Elisa tidak pernah berbagi dengan Arka. Setelah pria itu pergi, Elisa menarik nafas dalam. Beberapa detik yang lalu, ia merasa sesak dengan wajah menakutkan Kelvin. Sekarang ia hanya ingin menghubungi Efren karena terlalu merindukan putranya. Ia melakukan panggilan video dengan putranya yang sedang bermain di preschool. Mami,
Jawab Little Bear penuh semangat begitu melihat ibunya. Oh sayangku, Mami sangat merindukanmu. Aku juga merindukan Mami. Benarkah? Tapi kenapa aku melihat pipimu semakin cabi? Sepertinya kamu hidup dengan baik tanpa Mami? Tanya Elisa berpura-pura sedih. Efrain mengedipkan matanya dengan bingung. Mulutnya membuka dan menutup karena tak menemukan jawaban yang tepat. Bertha menyambar ponsel itu dan memarahi Elisa. Berhentilah mengeluarkan kalimat yang membuat anakmu bingung untuk menjawabnya, keluh Bertha. Elisa menyeringai. Maafkan aku Bertha. Kapan kamu akan kembali? Malam ini, tapi kamu tidak perlu menungguku karena aku pasti akan sampai dini hari. Baiklah, hati-hati dalam perjalanan. Mami, kamu tak akan lupa membawakanku oleh-oleh kan? Sahut Efrain. Elisa tertegun. Bagaimana ia bisa mencari oleh-oleh untuk putranya dengan kakinya seperti sekarang? Meski begitu, ia tidak ingin mengecewakan harapan putranya. Tentu saja, Mami akan membelikan oleh-oleh untukmu. Setelah melakukan panggilan singkat itu, Elisa menepuk bantalnya dan mulai meletakkan kepalanya untuk tidur. Dia telah memutuskan meminta bantuan Zah nanti untuk mencari oleh-oleh. Sementara itu, di sebuah klub malam, Kelvin membuka salah satu pintu ruang pribadi dengan keras. Loki pria itu yang semula bersinggungan dengannya di area pacuan kuda tersentak. Ia sedang bersama beberapa wanita di dalam ruangan itu dan juga 3 teman bisnis lainnya. Satu di antaranya adalah pria yang juga berada di arena pacuan kuda tadi. Loki bersusah payah mengundang 3 temannya tadi, namun hanya satu yang datang setelah ia bujuk dengan susah payah. Loki berharap bisa membujuk 3 teman tadi untuk membatalkan kemitraan dengan Kelvin. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan Canberra. Beraninya kamu berbuat arogan di wilayahku, maki Loki. Zah yang berada di belakang Kelvin mendorong seorang pria dengan pakaian serba hitam dan wajahnya yang dipenuhi memar. Loki tercengang begitu melihat pria itu, namun dengan cepat ia berpura-pura untuk tenang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa orang yang terluka parah ke sini? Jangan menyeret kamu dalam masalahmu. Tangan Kelvin menjambak rambut pria itu dan menggondongkan kepalanya menghadap ke atas untuk menunjukkannya pada Loki. Benarkah kamu tidak mengenalnya? Siapa dia dan apa urusannya denganku? Kata Loki dengan penuh percaya diri. Zah lalu melemparkan senjata senapan jarum ke meja. Katakan dengan lantang siapa yang menyuruhmu menembakkan jarum pada kuda Tuan Kelvin, kata Zah pada pria yang sedang kesakitan yang sempat ia alami akibat penyiksaan tadi. Jemari pria itu dengan bergetar terangkat untuk menunjuk ke arah Loki. Bos, tolong bantu aku. Wajah Loki memerah di dalam hatinya. Ia mengutuk salah satu anak buahnya yang tidak berhasil menjalankan misi dengan baik. Siapa yang kamu panggil, bos? Aku tidak mengenalmu. Kamu pasti dibayar pria ini untuk menjatuhkan nama baikku, maki Loki. Di sekitarnya sekarang ada beberapa rekan bisnis yang kini mulai memandang aneh ke arah dirinya. Jika dia kehilangan nama baik lagi di depan mereka, maka dirinya akan kehilangan pijakan di dunia bisnis. Zah melemparkan foto Loki dan pria ini. Saat menjadi pengawalnya, ada banyak foto yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Tak hanya itu, Zah juga menunjukkan rekaman CCTV beserta suara Loki saat memerintahkan anak buahnya untuk menyabotase kuda Kelvin. Wajah Loki menjadi pucat dalam sekejap. Teman-temannya kini mulai mundur menjauh dari pria ini.
karena tidak ingin ikut campur, karena mereka tahu nasib buruk apa yang akan dialami jika menyinggung Kelvin. Baiklah, itu memang aku yang menyuruhnya, tapi Kelvin, bahkan jika kamu sangat kaya dan berpengaruh di Australia, tapi ini adalah New Zealand, kamu tak akan bisa melakukan apapun padaku, kata Loki dengan penuh percaya diri. Kelvin menyeringai, benarkah? Mari kita lihat kalau begitu. Tak lama setelah Kelvin selesai bicara, ponsel Loki berdering. Itu adalah panggilan dari orang kepercayaannya di kantor. Bos, gawat, kantor kita tiba-tiba diaudit oleh departemen terkait. Mereka kini telah menyita banyak bukti tentang penggelapan pajak yang kita lakukan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menemukan bukti yang telah kita hancurkan? Aku tidak tahu, bos, tapi mereka menemukan bukti itu dengan mudah di atas meja kerjamu. Loki menatap Kelvin dengan tatapan yang kompleks. Ia yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan pria ini. Jadi apakah menurutmu aku masih tidak memiliki pengaruh di sini? Ejek Kelvin sambil berbalik untuk pergi, namun tiba-tiba Loki meraih lengannya. Aku bersalah, tolong maafkan aku dan berikan aku kesempatan. Kenapa aku harus memberi kesempatan pada pria yang telah berani bermain-main dengan hidupku? Setelah mengatakan itu, beberapa anggota kepolisian masuk dan segera menuju pada Loki. Tuan Loki, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan juga percobaan pembunuhan atas Kelvin Wilson. Wajah Loki sekali lagi menegang. Apa maksud kalian dengan percobaan pembunuhan? Aku hanya menyuruh anak buahku untuk menyabotase kudanya, bukan melakukan pembunuhan, pekiknya. Tentu saja itu termasuk percobaan pembunuhan. Bagaimana jika aku terjatuh dengan keras dari kuda dan tidak selamat karena perbuatanmu? Sekarang aku memang cukup beruntung, masih bisa selamat atas insiden itu, kata Kelvin dengan nada ejekan. Kelvin, kamu keterlaluan. Jatuh dari kuda tak akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta menjadi kasus percobaan pembunuhan? Ada beberapa kasus kematian akibat terjatuh dari kuda. Aku yakin pengacaraku nanti akan mengeluarkan bukti pendukung itu saat persidangan nanti. Kelvin lalu menepuk bahu Loki. Semoga berhasil saat di persidangan nanti. Setelah mengatakan itu, Kelvin berjalan pergi meninggalkan Loki yang kini kedua tangannya mulai diborgol polisi.